Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Illa alladzina amanu wa amilu salihati wal mukhlasin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man jahada fi sabilihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua yang begitu banyak, sehingga dengan rahmat dan karunia yang begitu banyak kita bisa melaksanakan berbagai aktivitas harian kita dan juga melaksanakan salah satunya ibadah yang sedang kita laksanakan di bulan Ramadan ini, yaitu ibadah saum. Mudah-mudahan ibadah saum yang kita laksanakan di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita berhak mendapatkan maghfirah atau ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, setiap kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita selaku umat mukmin, selaku orang-orang beriman, itu tentunya ada dasarnya, ada petunjuknya dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Begitu juga dengan perintah kewajiban saum, sebagaimana yang telah kita mafhum bersama, bahwa perintah wajibnya saum ini dimulai ketika Nabi Muhammad SAW telah menetap di Madinah selama 2 tahun, atau disebut dengan tahun kedua Hijriyah. Perintah kewajiban saum ini tercantum di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya secara umum, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepadamu untuk melaksanakan ibadah saum, sebagaimana kewajiban ibadah saum tersebut juga telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Hadirin rahimakumullah, kalau kita menelaah, mengkaji ayat yang telah saya bacakan tadi, maka ada 4 hal yang bisa kita kaji. Yang pertama, di ayat tersebut ada kata ya ayyuhalladzina amanu, ada kata iman, wahai orang-orang yang beriman. Iman adalah hal yang sangat penting di dalam kehidupan, karena tidak semua manusia diberikan hidayah yang berupa iman, diberikan nikmat yang berupa iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya iman, maka itu menjadi modal dasar bagi kita dalam melaksanakan amal kebaikan. Bagi seorang mukmin, ketika telah beriman, maka famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sekecil apapun perbuatan baik, maka akan ada balasannya. Tetapi bagi orang kafir, seberapa besar pun perbuatan baiknya, sebanyak apapun amal solehnya,
maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam Al-Qur'an disebutkan oleh Allah bahwa jikalau orang kafir mempunyai harta 2 kali lipat, mempunyai kekayaan 2 kali lipat alam dunia, kemudian harta kekayaan tersebut dijadikan tebusan kepada Allah supaya dia tidak diazab oleh Allah, maka Allah tidak akan menerimanya. Dalam ayat yang lain disebutkan bahwa amal-amal soleh, amal kebaikan yang dilakukan oleh orang kafir itu seperti fata morgana, tidak ada artinya. Oleh karena itu ayat ini diawali dengan kata iman. Jelas iman merupakan hal yang sangat penting untuk manusia. Yang kedua, di dalam ayat tersebut ada kata kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa, secara tersirat mengandung pengertian bahwa sesungguhnya dengan puasa kamu sedang dihubungkan dengan Allah, kamu sedang berhubungan dengan Allah. Coba kalau kita perhatikan, ada seseorang yang berpuasa dari mulai pagi menahan lapar, menahan haus sampai waktu tiba sholat zuhur, ketika sedang panas-panasnya cuaca, kemudian dia pergi ke musola, pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat zuhur berjamaah, kemudian pergi ke tempat wudhu untuk berwudhu terlebih dahulu. Di tempat wudhu tersebut tidak hanya dia sendiri yang berwudhu, tapi ada 4-5 orang yang berwudhu. Kalaulah dia meneguk air yang dalam keran dimasukkan ke mulutnya, seteguk atau setetes saja, maka pasti orang-orang yang ada di sampingnya tidak tahu bahwa dia telah meneguk air tersebut. Namun kenapa dia tidak melakukan hal tersebut? Karena dia merasa sedang diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia takut batal puasanya, takut tidak diterima puasanya karena meneguk air tersebut. Nah, itulah salah satu hikmah puasa, yaitu mendidik manusia dalam kehidupannya merasa selalu diawasi oleh Allah, atau dalam istilah agama kita disebut muraqabatullah. Kalau seseorang dalam kehidupannya sehari-hari, dalam setiap aktivitasnya sehari-hari merasa diawasi oleh Allah, maka pasti orang tersebut tidak akan mau melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan yang telah ditetapkan oleh Allah, sehingga akan timbul kedamaian di alam dunia ini. Tidak akan ada yang namanya korupsi, karena ketika dia akan melaksanakan korupsi, dia merasa takut karena sedang diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, dalam ayat tersebut ada kata kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa itu juga telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Secara tersirat kata ini harusnya menjadi pembanding bagi kita. Kita harus pandai membandingkan antara zaman sekarang dengan zaman dahulu. Zaman dahulu di mana segala sesuatunya masih sulit untuk masak air supaya menjadi panas, perlu api, dan untuk menyalakan api perlu korek api, sedangkan di zaman dahulu korek api belum ada. Kemudian kalau ingin air yang dingin harus didinginkan dulu berhari-hari. Kalau ingin berkomunikasi dengan orang yang jauh perlu waktu lama, perlu waktu beberapa hari. Tapi sekarang semuanya sudah serba mudah. Ingin air yang panas, ada dispenser. Ingin air yang dingin, ada kulkas. Ingin masak nasi, ada magicom dan sebagainya. Ingin berkomunikasi dengan orang-orang yang jauh, tinggal pencet HP, sehingga segala sesuatunya di zaman ini lebih mudah. Transportasi sudah tidak jadi masalah. Namun ternyata kemajuan teknologi tidak membuat
manusia itu dalam beribadah lebih baik kualitasnya, tapi justru malah menjadikan kualitas ibadah lebih menurun. Kalau kita perhatikan, orang-orang tua kita dulu, mereka bisa menikmati hidup. Habis subuh mereka bisa berkumpul dengan keluarganya, dengan istri dan anaknya. Kemudian para petani pergi ke sawah, kemudian pulang lagi sholat duhur, melaksanakan sholat duhur, pergi lagi ke sawah, kemudian pulang asar, berkumpul lagi dengan keluarganya, punya tanah, punya anak banyak, dan mereka semua anak banyaknya itu terbiayai semua, rumah tidak ngontrak, milik sendiri. Mereka bisa menikmati hidup. Tapi sekarang coba kita perhatikan, semakin majunya teknologi justru tidak membuat manusia menikmati hidup, justru semakin terburu-buru di dalam kehidupan. Ada suami istri yang sama-sama bekerja, pagi-pagi habis subuh langsung pada berangkat. Istrinya dibonceng naik motor oleh suaminya, tidak sempat sarapan karena buru-buru. Sarapan sambil naik motor dibonceng oleh suaminya. Kenapa? Karena hidupnya terburu-buru sehingga tidak bisa menikmati hidup. Kenapa hal ini terjadi? Ternyata jawabannya satu, karena pola hidupnya tidak mengikuti pola hidup aturan Islam, sehingga tidak bisa menikmati hidup. Nah, dengan ayat tadi, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, harusnya kita pandai-pandai membandingkan antara zaman sekarang dengan zaman dahulu. Harusnya kualitas ibadah zaman sekarang yang semuanya serba mudah itu lebih baik daripada zaman dahulu yang masih primitif keadaannya. Kemudian yang keempat, di ayat tersebut ada kata la'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Pengertian takwa secara umum adalah melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala yang dilarangnya, yaitu oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, salah satu hikmah puasa adalah ternyata Allah ingin mengangkat derajat kita ke tempat yang tinggi, karena orang yang bertakwa, Allah jelaskan, inna akramakum indallahi atqakum, derajat yang paling tinggi di sisi Allah adalah derajat yang orang yang bertakwa. Namun tentunya untuk menjadi orang yang bertakwa, untuk diangkat derajatnya oleh Allah, ada proses yang harus dilalui. Dan salah satu proses yang harus dilalui itu adalah salah satunya dengan ibadah puasa. Hadirin rahimakumullah, ibarat genteng. Kalau kita perhatikan genteng itu awalnya dulu tidak di atas. Genteng itu adalah awalnya hanya tanah. Kemudian tanah itu sama dengan tanah yang lainnya diinjak-injak. Kemudian kalau ingin jadi genteng, ada yang namanya, kalau dalam bahasa Sunda, diluluh, gitu ya. Kemudian dimolen, kemudian dicetak, dipresan. Habis itu kemudian dijemur sampai kering. Setelah kering baru dimasukkan ke tempat pembakaran. Dan setelah dibakar, ternyata nasib genteng itu ada dua. Yang pertama, genteng yang bagus. Genteng yang bagus tempatnya nanti tidak di bawah lagi, tapi tempatnya di atas, memberikan manfaat kepada manusia untuk berlindung, untuk berteduh dari cuaca panas dan hujan. Tetapi kemudian ada lagi genteng yang tetap berada di bawah, tidak ke atas tempatnya. Apa itu genteng yang mana? Yang ketika dibakar ternyata mengalami kegagalan. Mengalami kegagalan akhirnya disebut dengan, kalau dalam bahasa Sunda disebut dengan kereweng. Kereweng itu tempatnya tidak di atas, tetap di bawah, tetap diinjak-injak. Maka ketika seseorang melaksanakan ibadah puasa, nanti ada dua macam nasibnya kepada dia. Ada yang ditinggikan derajatnya oleh Allah karena berhasil dalam puasanya, kemudian ada yang tetap
di bawah derajatnya, tidak diangkat oleh Allah, itulah puasanya seperti genteng kereweng. Hadirin rahimakumullah, bagaimana puasa orang yang seperti genteng kereweng itu? Yaitu kata Rasulullah, rubba sha'im laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal atshi. Banyak sekali orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan puasanya, tidak mendapatkan pahala dari puasanya, justru hanya lapar dan haus saja. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena puasanya tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Apa yang dilarang ketika berpuasa justru dia laksanakan. Dan yang dilarang, salah satunya di antara hal-hal yang dilarang ketika kita berpuasa adalah, kata Rasulullah, Allah tidak butuh orang yang berpuasa sedangkan dia masih tidak bisa meninggalkan dusta. Jadi salah satu yang bisa merusak pahala puasa kita adalah dusta. Maka semoga dengan apa atau uraian yang telah saya sampaikan tadi menjadi penyemangat bagi kita, menjadi perhatian bagi kita, supaya di dalam melaksanakan ibadah ini sesuai dengan aturan atau tuntunan syariat Islam, sehingga kita atau puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.